Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadikas salihin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadar Rasulullah Sadiqul Wa'dul Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala bihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati para panitia pelaksana pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini, pembacaannya yang diganti dengan perjalanan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati para pengurus Fardhu Ain yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan yang saya hormati seluruh koordinator dan badan dakwah Majelis Ta'lim Fardhu Ain yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan yang saya muliakan seluruh jamaah Fardhu Ain yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan yang saya muliakan para kaum muslimin dan muslimat yang bersama-sama kita berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Walaupun tampaknya tidak adil, ada yang di ruangan, ada yang di kamar, ada yang di belakang, dan ada yang tidak beratap. Mohon kita kepada supaya jangan turun segera tepung tawar malam ini. Kalau datang tepung tawar, kalau yang di luar mungkin juga lah basah barangkali. Tapi ya alhamdulillah doa kita bersama, mudah-mudahan hajat ataupun niat kita pada malam hari yang berbahagia ini terlaksana dengan baik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan,
marilah di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah untuk memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sudah mengenal dan kita sudah betul-betul mengetahui dan mengimankan. Beliau adalah suatu pemimpin yang tidak ada tandingan. Bukan saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memimpin umat di dunia, bahkan terlebih-lebih nanti memimpin umat di akhirat. Sekarang kita lihat keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran dan hadis dan sunnah. Tidak ada suatu bangsa yang dapat membantu dan menolong di hari kemudian, yaitu hari kiamat. Apakah dia gulungan Nabi, gulungan Rasul, gulungan para malaikat, gulungan para hamba Allah, gulungan jin dan sebagainya? Tidak ada sama sekali yang mampu untuk mempertanggungjawabkan umat jika umat ini sudah menyatu di yaumil mahsyar nanti. Hanya rasul-rasul yang terdahulu dan para nabi yang terdahulu hanya mengatakan nafsi, nafsi. Tidak ada yang mengatakan ummati, ummati. Hanya inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita tidak dapat meninggalkan peringatan. Ada dua peringatan atas diri Nabi yang tak dapat kita tinggalkan. Yang pertama adalah peringatan Maulid, adalah tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin umat supaya umat ini mendapat kesenangan di dunia. Dan kemudian yang kedua peringatan Isra dan Mi'raj. 1 bulan lebih di mana-mana hamba Allah dan umat Muhammad tidak ketinggalan untuk memperingati, baik secara sederhana, secara besar-besaran, dan secara kecil-kecilan seperti kita ini. Tapi namun ketinggalan kita tidak mau untuk tidak memperingati. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita, diri hamba Allah ataupun diri umat, kecuali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperjalankan oleh Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana? Menuju ke jalan kita pulang, mengajari kita pulang ataupun kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani mustaqim, untuk menjalani jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di bumi, berjalan di langit, berjalan di alam nur dan menghadap ke hadrat zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang diridai oleh Allah. Tidak ada jalan yang lain. Dan tidak ada dua jalan yang benar. Hanya satu-satunya inilah jalan. Itu maka kita tidak dapat meninggalkan tetap diperingati. Bukan saja kita cara begini memperingati. Bahkan setiap malam minggu kita berkumpul di sini. Kita bertemu muka di sini. Untuk membahas perjalanan untuk kembali kepada Allah. Yang disebut dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari manakah awalnya Nabi membawa perjalanan Isra dan Mi'raj untuk memberikan contoh teladan kepada kita umat? Nabi kita Muhammad SAW berasal daripada Jabal Qubis. Di atas dataran tinggi Masjidil Haram Makkah Al-Mukarram. Di sana ada surau. Sekarang ini tidak dapat kita jumpai surau itu lagi karena sudah menjadi istana Raja Fahd, istana Raja Mekah. Tidak bisa lagi kita berkunjung ke sana. Kalau orang-orang yang dulu melaksanakan ibadah haji itu yang diutamakan. Ziarah ke surau Rasulullah di Jabal Qubis itu. Jabal Qubis itu dia mengandung beberapa hikmah. Maka jemaah yang melaksanakan ibadah haji itu tidak ketinggalan mati ke sana. Kenapa? Karena jemaah itu membawa aman. Ada saudaranya, keluarganya yang mengetahui dan sangat berharap, Pak atau Bu, jika ibu nanti melaksanakan ibadah haji ke suci, ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, jangan lupa panggillah nama saya si Fulan bin si Fulan. Itulah pesan saya. Itulah amanah saya kepada ibu dan bapak. Jadi oleh ibu dan bapak jika sudah sampai ke Mekah Al-Mukarramah, sudah melaksanakan tawaf pertama, apakah dia tawaf qudum, apakah tawaf sunnah? Nah, maka pergilah ke surau Rasulullah itu. Ada di situ seperti mimbar. Maka di sanalah dia berdiri menyampaikan amanah saudaranya yang dari tanah air ini. Maka dia berkata, wahai si Fulan bin si Fulan, marilah datang berkunjung ke rumah Allah yang suci ini. Itulah kata saudaranya yang kemana. Jadi jika yang berbesana itu bakal calon untuk ke sana, entah tahun depan, entah tahun depannya lagi, entah tahun lagi berikutnya, tidak dapat ditentukan. Tapi pasti dia ke sana, maka sampailah sambutan itu. Nah itu maka dia menyahut, dia akan datang. Dia akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap ke sana. Sekarang sudah tak bisa lagi. Itu. Jadi yang mana jiwanya sudah di sana, maka menyahutlah jiwanya itu di sana. Yang mana yang tidak bakal ke sana, maka tidak ada sambutan. Itulah hikmah yang terkandung di Jabal Qubis, tempat Rasulullah mengawali daripada perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Jadi apa saja Rasulullah di Jabal Qubis itu selama 13 tahun lamanya bertatap muka dengan sahabat dan umat. Seperti kita pada malam hari yang berbahagia ini.
Begitulah Rasulullah di Jabal Qudus selama 13 tahun. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah selama 13 tahun tidak banyak, cuma hanya 6 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, malam buka. Siapa Tuhan kamu? Kedua, waman nabiyuka. Dan siapa nabi kamu? Ketiga, wa imamuka. Dan siapa imam kamu? Keempat, al-qiblatuka. Dan kemana hadap kamu? Dan akhirnya siapa saudara kamu? Dan siapa bapak kamu? 6 perkara. Nah, itu. Jadi orang sekarang tidak mau menerima pelajaran Rasulullah yang di Jabal Qudus ini. Sebahagian besar kita umat Islam benci kepada ajaran Rasulullah ini karena katanya itu pelajaran orang kuburan. Kita bukan orang kuburan. Apa namanya pelajaran orang kuburan? Itu talqin ini. Tiap-tiap orang meninggal dunia itu sesudah penuh lubang itu ditutup, maka dibacakanlah oleh imam ataupun ustaz ataupun siapa di sana yang sudah dituakan, maka dibacakanlah itu. Ibu-ibu karena tidak mengenal pelajaran itu, karena jarang ibu-ibu ikut ke kuburan. Itu. Jadi selalu ibu ikut ke kuburan. Enggak kan? Nah, maka itu tidak dapat pelajaran. Itu. Jadi mungkin malam inilah menerima pelajaran itu. Ini pelajaran Rasulullah yang pertama di muka bumi ini 13 tahun di Jabal Qudus. Inilah perbekalan untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Kalau tidak ada perbekalan, apa yang dijalankan oleh Nabi? Mesti punya perbekalan dan punya persyaratan. Kalau tidak ada perbekalan dan persyaratan, bagaimana mau berjalan? Perjalanan bukan dekat. Perjalanan yang sangat jauh, tetapi waktu yang sedikit. Inilah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW yang kita peringati setiap tahun yang tidak pernah kita tinggalkan. Coba, dua saja kesempatan malam ini yang bisa kita bahas. Pelajaran Rasulullah kepada sahabat dan umat semasa di Jabal Qudus itu. Yang pertama, malam buka. Siapa Tuhan kamu? Itulah pelajaran Rasulullah. Tuhan kamu siapa? Bukanlah secara langsung bertanya berapa rakaat salat kamu, berapa waktu salat yang kamu kerjakan sekarang, berapa ratus hari kamu melakukan puasa, berapa banyak kamu mengeluarkan zakat, dan berapa kali sudah kamu melakukan ibadah haji. Sama sekali itu tidak disentuh oleh Rasulullah. Sama saja di Jabal Qudus. Hanya 6 perkara itulah yang ditanya. Ini yang pertama. 2 ini yang paling penting yang ditanyakan oleh Rasulullah. Marab buka siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kita? Bisakah menjawab? Maka di telpon itu apabila tidak bisa kita menjawab itu, maka akan dilibas oleh malaikat munkar dan nakir. Itu. Jadi pertanyaan Rasulullah kepada sahabat dan umat, kalau kita pulang nanti itu adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Munkar tukang tanya, nakir tukang pukul.
Apabila tidak dapat kita menjawab, maka dipukul oleh munkar. Allah oleh nangka, ditanya oleh munkar, maka dipukul oleh nangka. 7 hasta tertanam diri kita itu. Dicungkilnya balik keluarganya. Tanya lagi, pukul lagi, kebenam lagi, cungkil lagi, begitu sajalah. Selama-lamanya begitu semasa di alam bangsa. Macam mana kita menjawabnya? Siapa Tuhan kita? Adakah kita yang hadir ini yang belum tahu dengan Tuhan? Kalau belum ada, nah kita buka. Itu kita tunjukkan, bukan kita menyembunyikan. Nah, kita tunjukkan. Kalau dijawab Allah Tuhan Musa, kenapa menyembah Allah? Allah itu nama. Kita menyembah Tuhan, memuji namanya Allahu Akbar. Namanya itu dipuji. Untuk menyembah dirinya. Misal kita berjumpa sama Pak Camat. Kita mau berkunjung ke rumah Pak Camat ataupun ke kantor Pak Camat. Nampaklah Pak Camat tadi. Baru kita katakan, selamat siang Pak Camat. Kita mengangkat tangan sebelah. Selamat siang Pak Camat. Ini tak bisa sebelah tangan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ada raja di dunia dan raja di akhirat. Terpaksa 12 tangan. Itu maka 12 tangan. Kecuali apa angkat tangan, dia macam menabur-nabur. Menunjukkan yang kita sembah itu dialah yang punya milik dunia ini dan dialah yang punya milik akhirat itu. Tanpa kita pulang kekal selama-lamanya. Di sini hanya untuk sementara. Apakah dia mengadakan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menunjukkan jalan yang sempurna. Itulah kerja Tuhan yang bernama Allah yang kita sembah. Itu maka kita diminta menyembah. Karena kita dijadikan. Dan akhirnya nanti kita akan ditiadakan. Nah, bisa kita membantah. Itu. Tak bisa kita membantah. Dan dia yang menghidupkan. Siapapun tak ada yang mampu menghidupkan. Hanya dia lah. Tuhan itu. Yang menghidupkan kita. Dan dia pula nanti yang mematikan. Dan dia pula memberi rezeki siang dan malam. Dan memberikan ilmu. Inilah memberikan petunjuk jalan yang benar. Itulah ilmu. Kan wajah disembah. Kan wajah. Wajah disembah. Bukan dari bayar. Dia ngasih makan siang dan malam. Mengasih kehidupan sepanjang masa di dunia ini, tidak meminta balasan. Cuma sembah aku. Itu saja permintaan Tuhan. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat dan umat semasa di Jabal Quraish. Karena inilah perbekalan Isra dan Mi'raj. Jadi kalau hanya langsung Isra dan Mi'raj kita ceritakan bisa saja, tapi dari mana asalnya, dari mana jalannya, dari mana dan apa perbekalannya. Nah, jadi ini kita buka perbekalan. Nah, itu persyaratan untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Siapa dia Tuhan kita? Tapi saya perhatikan begitu di mana-mana.
yang paling hebat kaum ibu. Nah, yang lebih banyak mengetahui ataupun yang bisa menjawab ini kaum ibu. Aduh. Kada di mana-mana luar biasa wirid Yasin kaum ibu. Aduh. Di mana-mana. Itulah yang paling hebat pada saat sekarang ini adalah wirid Yasin kaum ibu. Jadi wirid Yasin itu termasuklah pelaksanaannya tahsin dan tahlil. Tahsin dan tahlil. Semasa di tahsin ibu-ibu menunjukkan rami-rami yang selalu berwirid itu menunjukkan adanya Tuhan untuk menjawab pertanyaan Rasul ini. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka ibu-ibu di dalam perwiridan menjawab, La ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah ya. Siapa itu Tuhan kita? Siapa Tuhan itu? Yahu kan? Yahu. Muhammad siapa? Yahu juga. Wah, itu luar biasa. Ibu udah ke puncak betul. Iya. Sehingga dapat menyatu antara Allah dengan Muhammad Rasul. Baru ditahsin. Betul itu kan? Kan ada itu kan? Aduh. Jadi apakah itu memang benar dari ilmu dan iman? Apakah itu kadang lata saja? Itu tak. Ayo. Tapi jelas kita mendengar. Siapa saja di antara kaum bapak juga mendengar, kaum bapak juga berwirid didengar oleh kaum ibu. Begitu juga. La ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah ya. Maka dijawab ramai-ramai kan? Sama jawabannya. Tak ada yang lain. Tak ada yang menjawab La ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah ya. Tidak. Ada gitu? Tidak. Nah, yang satu kelompok lagi ada mengatakan La ilaha illallah ya La Muhammad Rasulullah ya. Ada gitu? Ada. Nah, jadi kenapa maka dipersoalkan orang masalah hukum? Kenapa maka tidak dipelajari itu kata-kata? Jadi huruf H itu dia ada 3 barisnya. Baris lempar menunjukkan H, garis di bawah menunjukkan H, dan kemudian 9. Angka 9 itu adalah Hu. Jadi yang dipakai yang mana? Yang H, yang D atau Hu? Hu kan? Nah, kan? Udah, benar lah itu. Nah, jadi Hu ini siapa? Nah, maka masuklah ke tahlil. Sesudah tahlil kan? Datanglah imam kita mengumandangkan tahlil itu. Apa katanya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa soalnya Bu? Hayallah. Dijelaskan lagi supaya lebih jelas. La ilaha illallah
hayyul mawjud. Ulang lagi supaya sempurna. La ilaha illallah. Hayyul maksud apa artinya? Itulah Tuhan kita yang wajib kita sembah. Yang dikatakan oleh Nabi ini, dia adalah hidup yang kekal, hidup yang ada, hidup yang dimaksud. Itu bukan serupa dengan tafsir tiada Tuhan yang kusembah sesungguhnya hanya Allah, bukan itu. Arti la ilaha illallah, hayyun baqi, hayyun mawjud, hayyun maksud. Itu hidup yang kekal, hidup yang ada, hidup yang dimaksud. Itulah Tuhan kita yang wajib disembah. Udah. Jangan sedona kan? Inilah pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat dan umat semasa di Jabal Qudus. Kemudian ini hanya dua ya yang dijawab malam ini. 6 hanya 2. Nah itu. Waman nabiyuka, dan siapa nabi kamu? Siapa nabi kita? Muhammad namanya. Dia tidak menanya namanya. Siapa nama nabi kamu? Tidak gitu. Siapa nabi kamu? Bukan namanya. Kalau namanya Muhammad. Kalau Muhammad, semua agama tahu. Bukan saja Islam yang mengetahui Muhammad itu. Seluruh agama Yahudi, Nasrani dan Majusi tahu dan kenal kepada Muhammad. Muhammad Rasul. Apa kelebihan kita Islam? Maka dikatakan Islam itu melebihi daripada agama-agama yang lain. Islam itu kelebihannya. Tidak hanya batas mengenal nama. Tidak hanya batas mengetahui nama atau menyebut nama. Tetapi Islam ini adalah mengenal kepada yang mempunyai nama. Siapa yang bernama Muhammad itu? Kemanalah kita bertanya kebenaran Muhammad ini? Siapa yang mengutus Muhammad ke muka bumi ini? Siapa? Allah ya. Tuhan kita. Yang hidup tadi, hidup yang kekal, hidup yang ada, hidup yang dimaksud. Itulah yang mengutus ke dunia ini. Coba kita pertanyakan ke sana. Bagaimana ya Allah? Siapa ini Muhammad? Inilah yang menjadi pemimpin kami, yang menjadi rasul kami. Inilah yang kami yakinkan. Tidak ada kami yakinkan yang lain, hanya dialah. Karena dia yang menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Maka Allah mempertunjukkan di dalam ayat suci Al-Quran, ditunjukkannya di sana huwal awwal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Itu kata Tuhan. Muhammad itu dia punya awal, dia punya akhir, dia punya zahir, dan dia punya batin. Itulah Muhammad Rasulullah yang sebenarnya. Yang 63 tahun yang berbentuk manusia itu adalah iktibar. Itu adalah dia al-a'rabul bacanya. Dia berperangan seperti manusia, tapi bukan manusia. Itu. Jadi dia seperti wujud manusia, tetapi itu harus. Ya? Tapi ini yang ditunjukkan Allah ini yang benar.
Jadi awalnya Muhammad itu adalah nurani, akhirnya Muhammad itu rohani, zahirnya Muhammad itu insani, dan batin Muhammad itu rabbani. Itu kata Al-Quran. Di mana adanya Muhammad Rasulullah? Di mana? Awalnya dulu menjadi kandungan langit dan bumi. Maka dikatakan oleh Nabi Isa Ahmad. Turun ke dunia. Maka diganti namanya oleh atuknya Abu Talib Muhammad. Apa arti Muhammad? Suci, maksum, tidak tersentuh oleh sekalian dosa. Kemudian dia dewasa, dinamakan lagi Al-Amin. Muhammad ini orang yang terpercaya. Kemudian dia menjadi rasul, menjadi pemimpin. Diganti lagi namanya Mahmud. Terpuji. Terpuji di sisi manusia dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah usianya 63 tahun. Sesudah berumur 63 tahun dihatamkan oleh Allah. Arti dihatamkan ini ditutup ya. Bukan dihilangkan, bukan dimatikan, bukan. Dihatamkan. Misalkan kita bikin kitab, sesudah siap kitab itu dibikin kulitnya. Jadi ditutup kulit itu. Jadi kitab yang kita bikin itu di dalam kulit. Jadi begitu juga Muhammad sudah habis 63 tahun ditutup oleh Allah. Nah itu. Ditutup. Tapi penutupnya itu apa? Nah itu ada kulitnya. Kalau buku ada kulitnya. Kalau Nabi ada selimutnya. Nah itu. Jadi kalau memang masih ada di mana? Kalau memang masih berjalan Muhammad Rasulullah itu sekarang di mana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jelas Allah mempertunjukkan kepada seluruh hamba-Nya keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dari mulai 63 tahun usianya sampai sekarang di mana dia berada, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kata Allah. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad hanya menjadi rahmat semesta alam. Jadi macam mana? Pernah jumpa sama rahmat? Jangan rahmat nama ya, rahmat nama banyak. Nah itu yang dikatakan oleh Allah ini rahmat. Ah itu mana rahmat? Bergerak kita dengan rahmat. Kalau tidak ada rahmat tidak akan bergerak. Berkehendak dengan rahmat Allah. Mengetahui dengan rahmat Allah. Mendengar dengan rahmat Allah. Melihat dengan rahmat Allah, berkata-kata dengan rahmat Allah. Itu maka diawali mukadimah dengan rahmat Allah beserta nikmatnya. Tanpa ada rahmat Allah disertai dengan nikmat Allah, tidak akan bisa kita bertemu seperti ini. Bergerak bentar. Nah itu. Jadi apabila kita ditinggalkan oleh rahmat, maka nyatalah kita ini la tahrakun dzarratin illa bi'iznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar ziarah kecuali izin Allah. Nah, ini yang dikatakan Allah kalau sudah ditinggalkan oleh rahmat. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya, lemah, daif, papa, hina kalau ditinggalkan oleh rahmat. Coba saja
kalau kita mendapat berita siang ataupun malam, Bu, Pak, si fulan sudah berpulang ke rahmatullah. Apa kita bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Ada lagi di dunia? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kita. Datangilah ke rumahnya kalau ada. Coba. Datangilah. Dapat berita terus kita kejar ke sana. Jumpa lagi tidak? Yang jumpa. Yang jumpa bekas. Bekas siapa? Bekas Allah. Nah, Allah sudah pergi. Nah, jadi bekasnya tinggal. Jadi bekas itu apa namanya kita bilang? Mayit atau zanazah. Kata Allah siapa? Apa kata Allah? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata, itu yang aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Saudara kita sudah tidak ada lagi. Bapak kita sudah tidak ada lagi. Atuk kita sudah tidak ada. Hai, kejadian itu maka guru cukup banyak sudah di depan kita. Supaya dipelajari guru itu. Kita pelajarilah ilmunya supaya kita tahu yang mendahului kita itu. Oh, karena tua, karena sudah atuh dia maka dia pulang. Karena ayah maka dia pulang. Betul ya, saudara pun pulang. Adik pun pulang. Anak pun pulang. Cucu pun pulang. Umur 1 hari pun pulang. Itulah Tuhan menjadikan guru kita ini. Nah itu guru, bukan hanya sekadar guru itu yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Itulah guru yang tak pernah bohong. Itu yang tak pernah menunjukkan yang tidak benar. Itulah yang pasti benar. Apa yang ditunjukkannya itulah yang sebenarnya. Nah, itu. Nah, kemudian coba kita periksa kembali yang ditunjukkan Allah. Awal Muhammad Nurani mana? Kalau hanya mengatakan sampai itu semua orang sudah tahu. Tapi di mana dia? Nurani itu. Akhir Muhammad Nurani di mana dia? Zahir Muhammad Insani mana dia? Dan Bati Muhammad itu Rabbani mana dia? Nah, itu supaya kita tahu kemana Muhammad ini membawa kita pada malam ini. Dia melakukan Isra dan Mi'raj. Nanti akan kita jelaskan nanti di sana di atas. Jadi awalnya Muhammad, dia nur. Nah, itu. Di mana dia sekarang nur itu? Lihat aja sekarang. Bisa dilihat sekarang ini. Adalah nyawa kita ini. Ada punya nyawa? Ada, coba lihat. Macam mana? Coba tunjukkan mana nyawanya. Jadi macam mana mengaku ada nyawa, kita bisa menunjukkan. Jadi kita mana ngaku-ngaku. Kok enggak menunjukkan? Coba tunjukkan kalau ada. Ada kan? Tolong tunjukkan. Ini yang dimaksud. Jangan tahu waktu tidak menunjukkan. Itu belum pasti itu. Kalau tahu tunjukkan mana dia nyawa. Tapi katanya nyawa itu baik, nyawa itu halus, iya kan? Dan nyawa itu suci. Macam mana menunjukkan? Menunjukkan, karena sudah kita tahu. Nah itu, kalau sudah tahu bisa kita tunjukkan. Nah itu, mana dia? Nah, coba kita ini bergerak apa enggak? Bergerak dari siapa? Kan? Coba nampak itu ya. Nampak orang nampak nyawanya ya. Coba kalau ada nyawa, ada nampak gerak. Coba lihat mayat itu. Coba kita taruh mayat satu, orang yang hidup satu, bisa dibedakan apa enggak? Ada. Itu orang tak bernyawa yang hidup. Nah, kan apa jelas? Ya. Nah, dia bergerak pasti. Itu nyawa. Satu, kedua, berkala. Nah, dia bergerak
Nyawa. Yang ketiga, dia mengetahui siapa? Nyawa. Dia mendengar siapa? Nyawa. Dia melihat siapa? Nyawa. Dan siapa yang berkata-kata? Nyawa. Nyawa itu apa hubungan dengan Allah? Hah? Apa hubungan dengan Allah? Itu. Nyawa itu wajah Allah. Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu pun. Dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Nah, berpisahkah kita dengan Allah? Ini dia keterangan. Ini yang ditunjukkan oleh Rasul. Itu. Yang kedua, akhir Muhammad. Ruhani. Mana dia rohani? Hati sama kita. Itu akhir. Itulah hati. Coba apa yang ada pada hati? Apa yang ada pada hati? Itulah akhir Muhammad. Kerjanya mendatangkan susah, mendatangkan senang. Hati-hati ya. Susah senang itu dari mana datang? Itu. Dapat mendatangkan rasa panas dan dapat mendatangkan rasa dingin. Apa cakapnya? Dan apa bahasanya? Summa yakalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatkala masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Dia hanya berzikir Allah. Dia memuji Tuhan. Itu akhirnya. Mana zahir Muhammad? Insani. Mana insani? Mana dia? Itulah tubuh seluruh manusia. Itulah insan. Itulah zahirnya Muhammad. Kenapa maka dikatakan oleh Allah zahir Muhammad itu insan, tubuh bagi manusia? Kepala itu bulat huruf apa? Huruf apa? Huruf ini bahu, ini bingkung, huruf apa? Huruf apa? Huruf A. Pinggang ini bengkok sekali lagi. Huruf apa? Huruf mim. Ini kaki ini huruf apa? Huruf B. Coba baca. Muhammad. Itu. Inilah zahirnya Muhammad. Kalau dia salah, dia menjadi Ahmad. Balik lagi dia. Bajiri huruf alif. Ruku. Sujud. Mim. Duduk. Da. Siapa? Ahmad. Itu maka manusia itu kalau tidak salah namanya Muhammad, kalau dia salah dia bernama Ahmad. Itu maka barang siapa yang tidak mengerti Muhammad maka dia kafir. Kenapa kafir? Ingkar kepada dirinya sendiri. Kenapa maka ingkar kepada dirinya sendiri? Itu kesalahan. Udah? Yang keempat bagiannya Muhammad. Apa itu bagian Muhammad? Rabbani. Siapa itu Rabbani? Siapa? Siapa itu Rabbani?
diri Tuhan. Itulah Rabbani ya. Diri Tuhan. Itulah Rabbani. Yang mana? Itulah hidup yang kekal tadi. Itulah Rabbani. Nah, itu. Menjadi di mana adanya Rabbani itu menjadi rahasia sekalian manusia. Tuh rahasia manusia. Batinnya Muhammad. Maka dia mengatakan dalam hadis kudusinya, la insanu sirri wa ana sirruhu. Bermula insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Nah, jadi sudah jelas sekarang mana yang dikatakan Tuhan, mana yang dikatakan Muhammad. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah di Jabal Qudus, man rabbuka wa man nabiyuka. Nah, jadi dua saja dulu ya. Nah, itu dan kita habiskan di sini. Nah, itu. Jadi sudah tahu kita kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi kalau sudah tahu kepada Allah, kepada dirinya, sifatnya, asmanya, dan apanya. Tahu sudah kepada Muhammad awalnya, akhirnya, zahirnya, batinnya. Menjadi apa? Menjadi apa? Nah, inilah yang menjadi Islam. Ini menjadi Islam, arti Islam itu selamat daripada api neraka. Itu arti Islam. Lepas daripada jahiliyah. Tidak lagi kita akan masuk di dalam gulungan jahiliyah. Dan kita masuklah ke dalam Islam yang diselamatkan Allah dari api neraka. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah dan ayat sucinya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulul fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu. Jadi keseluruhan Islamkanlah diri kita ini, jasmani kita, ruhani kita, dan nurani kita. Itu. Jadi badan kita, zahir kita adalah apanya zahirnya Muhammad, hati kita akhirnya Muhammad, dan jiwa kita adalah awalnya Muhammad, dan rahasia diri kita adalah batinnya Muhammad. Maka lepaslah daripada api neraka. Itu tidak lagi sanksi dengan api neraka. Itu janji Allah. Jadi inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dengan jaminan Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bukan saja diri orang yang beriman, bahkan ahli keluarga orang yang beriman diselamatkan Allah dari api neraka. Nah, akhirnya lagi Rasulullah turun dari Jabal Qudus ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, membawa dua orang saksi.
pandangan yang sangat jauh. Terlihatlah dua orang berjalan mencisahkan. Kemudian sampailah dua orang itu di hadapan Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa Tuhan Allah? Kami adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput hamba. Menjemput Tuhan hamba supaya Tuhan hamba malam ini juga berangkat. Meninggalkan Mekah Al-Mukarramah ini menghadap ke hadrat Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nampaklah jantung itu di sebelah kiri dada. Dua jari-jari bawah susu. Itulah tempat jantung itu. Dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Satu titik darah yang hitam di kepala jantung itu. Itulah yang menjadi istana kekuatan setan dan iblis. Menipu dan merayu diri manusia. Nah, itulah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka dicucinya bekasnya itu dengan air zam-zam dengan 3 kali pencucian. Sesudah bersih kalbu Nabi itu, pergilah malaikat Jibril ke dalam surga. Mengambil 3 buah bejana yang ada di dalam surga itu. Apa isi 3 buah bejana itu? Isi 3 buah bejana ada 7 mata di dalam bejana yang sangat dicintai oleh apa? Pertama ilmu. Nah, jika peringatan kita pada malam ini menjadi ilmu, ini sudah salah satu kita untuk menerima tanda kecintaan. Yang kedua ditingkatkan ini menjadi iman. Itu juga dicintai Allah. Kemudian iman itu ditingkatkan menjadi Islam. Islam itu adalah kecintaan Allah. Islam akan menjadi sabar. Sabar itu adalah kecintaan Allah. Sabar itu ditingkatkan kepada pikir. Pikir itu juga kecintaan Allah. Maka Nabi mengatakan al-fikru sajaratul qalbi. Pikir itu adalah panca hati. Itulah yang akan menyinari hati. Itulah pikir. Tapi apa yang dipikirkan? Al-Quran dan hadis dan sunnah. Jangan mikir-mikirkan yang lain pula. Nah, kemudian yang ke-6, sesudah pikir timbulan nur di hati itu. Kemudian sesudah nur barulah timbul hikmah. Itulah 7 macam barang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi perbekalan Nabi menghadap ke hadrat Zat Allah. Nah, itu persyaratannya adalah mensucikan penyakit. Jadi jika untuk menghadap kepada Zat Allah,
nggak diterima oleh zat Allah. Kita ditolak. Kita diusir oleh Allah. Tidak Allah itu menerima kedatangan diri kita. Allah tidak menerima hajat kita. Penyakit itu adalah barang yang sangat tidak disukai oleh zat Allah. Itulah yang paling disukai oleh zat Allah, itulah penyakit yang ada pada hati itu. Yang dikatakan oleh sifat majmumah yang bicara oleh salah. Siapa namanya? Ujub, sama'ah, ria, hasad, dengki, dan tinggi. Inilah barang yang tidak disukai oleh Allah. Nah, tetapi jika bisa mensucikan yang penyakit hati, kita bawa menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah itu merangkul. Zat Allah itu sangat mencintai. Nah itu, jangan dia mengatakan irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nah itu, tidak dikeluarkan. Mari. Nah itu,